Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Latar dari Injil hari ini adalah bait suci. Yesus berada di Serambi Salomo, dan beberapa orang Yahudi berkumpul di sekitarnya dan mereka bertanya, "Berapa lama engkau akan membuat kami dalam kebimbangan? Beritahulah kepada kami siapakah engkau? Apakah engkau Kristus?" Saudara dan saudari, orang-orang Yahudi sangat ingin mendengar Yesus berkata kepada mereka, "Ya, akulah Kristus." Namun Yesus tidak melakukan apa yang mereka pikirkan dan minta. Sebaliknya Yesus berkata kepada mereka, bahkan mungkin dengan wajah yang jengkel, "Aku telah memberitahu kepadamu siapa aku, dan kamu tidak mempercayaiku." Yesus kemudian menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang sulit ini bahwa domba-dombanya tidak hanya mendengarkan suaranya, mereka juga mendengarkan suaranya dengan seksama. Saudara-saudari, domba-dombanya mempercayai Yesus dan mereka mengikutinya. Dan Yesus akan menyerahkan hidupnya untuk melindungi domba-dombanya dari bahaya. Kemudian Yesus berkata bahwa Dia akan memberi mereka hidup yang kekal. Yesus mulai berbicara tentang Bapanya. Yesus berkata bahwa Bapanya lebih besar dari siapapun, dan tidak ada satu orang pun yang memiliki kemampuan untuk mengambil domba-dombanya dari tangan Bapa. Saudara-saudari, Yesus mengakhiri dengan pernyataan sederhana namun sangat kuat, "Bapa dan aku adalah satu." Lalu bagaimana reaksi orang-orang Yahudi terhadap kata-kata Yesus? Saudara-saudari, saya kira tidak terlalu baik. Apakah orang-orang Yahudi ingin memahami siapa Yesus itu? Atau apakah mereka hanya mengganggunya? Saya pikir mereka ingin Yesus memberi mereka jawaban yang bisa mereka gunakan untuk melawan Dia di masa yang akan datang. Jelaslah bahwa orang-orang Yahudi ini tidak terbuka terhadap pesan Yesus. Mereka hanya mencoba memanipulasinya.
Yesus menolak untuk menuruti permainan mereka. Saya berasumsi bahwa penolakannya untuk menjawab pertanyaan mereka hanya memicu kemarahan orang-orang Yahudi. Apakah tanggapannya meningkatkan keinginan orang-orang Yahudi untuk melepaskan diri dari Yesus? Saudara-saudari, Yesus tetap setia pada jati dirinya. Betapa teladan Yesus bagi kita. Apakah kita berbicara tentang apa yang kita percayai, bahkan ketika orang yang mendengarkan mungkin tidak ingin mendengarkan apa yang kita katakan? Apakah kita memiliki keberanian seperti Yesus untuk berdiri dan berbicara tentang kepercayaan dan nilai-nilai kita dalam menghadapi kritik atau kemarahan? Saudara-saudari, menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah. Kita juga dipanggil untuk menyuarakan kebenaran. Kadang-kadang kita melakukan ini dengan kata-kata kita. Dalam situasi lain, tindakan atau sikap kita mungkin berbicara untuk kebenaran. Kita mungkin tidak membutuhkan kata-kata. Yesus akan memberi kita keberanian dan kasih karunia saat kita membutuhkan. Apakah kita mempercayai Dia untuk melakukannya? Akankah kita menjadi pengikut sejati Yesus? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.